Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini di malam yang memiliki keistimewaan, yakni malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama thalabul ilmi, menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai dengan jadwal kita, kajian malam hari ini adalah kajian As-Sirah An-Nabawiyah. Pada kesempatan yang telah berlalu, kita telah membahas biografi singkat seorang sahabat Nabi yang mulia, yang sangat berperan dalam peristiwa hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan untuk kesempatan malam hari ini, InsyaAllah akan kita lanjutkan terkait dengan biografi beliau yang singkat di bagian yang kedua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa meneladani beliau, sehingga tumbuhlah cinta kita kepada beliau. Dan di antara keutamaan mencintai para sahabat adalah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta akan disandingkan kepada mereka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab, bahwa seseorang nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai.
Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan lalu telah kita sampaikan beberapa poin tentang Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya adalah terkait dengan nama beliau. Selama ini kita mengenal dengan panggilan Abu Bakar, namun ternyata beliau memiliki nama asli siapa? Abdullah. Abdullah bin Utsman. Ya, kemudian kunyahnya adalah Abu Bakar. Dan ini yang kemudian menjadi nama yang terkenal dari beliau di kalangan kaum muslimin, termasuk sampai kita pada zaman ini. Demikian pula telah kita sampaikan di antara julukan yang ada pada beliau, di antaranya adalah beliau dijuluki dengan Al-Atiq, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Abu Bakar, anta atiqullahi minan nar. Ya. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau adalah atiqullah. Ya, atiqullahi minan nar, orang yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari api neraka. Demikian pula gelar As-Siddiq ini juga gelar yang kemudian sampai saat ini kita menyebutnya, dan itu Allah berikan julukan tersebut. Demikian pula Rasulullah SAW memberikan julukan itu kepada beliau. Ya, peristiwa ketika Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Umar dan Utsman naik ke atas gunung Uhud, dan hadisnya sudah kita sampaikan. Kemudian juga di antara julukan beliau atau gelar yang beliau miliki adalah As-Sahib, dan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 40, ketika Rasulullah dan juga Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur. Dan di antara gelar yang lain adalah Al-Atqa, ya, sebagaimana dalam surat Al-Lail ayat 17, dan yang terakhir gelar beliau adalah Al-Awwah, ya, karena rasa takut beliau yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kita sampaikan tentang kelahiran beliau, bahwa beliau lahir di Makkah 2 tahun lebih setelah peristiwa tahun gajah. Baik, sekarang kita masuk pada poin yang selanjutnya terkait dengan ciri fisik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Abu Bakar As-Siddiq memiliki kulit putih, ya, putih terang cenderung kemerah-merahan. Namun secara postur tubuh beliau kecil, ya, dan memiliki rambut yang lebat. Namun secara perawakan tubuh Abu Bakar As-Siddiq ini kecil. Berkata Qais bin Abi Hazim, dakhaltu ala Abi Bakrin wa kana rajulan nahifan khafifal lahmi. Ya. Kata Qais, ya, beliau mensifatkan ciri fisik daripada
Abu Bakar As-Siddiq, dakhaltu ala Abi Bakrin. Aku pernah menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Wa kana rajulan nahifa. Dan beliau adalah seseorang laki-laki yang kurus. Ya, seorang laki-laki yang kurus, khafifal lahmi, yang tipis atau sedikit kulitnya atau dagingnya. Jadi tidak gemuk, mungkin juga tidak kekar, tapi beliau adalah berperawakan kecil bahkan kurus. Dan pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah memiliki perawakan yang kecil atau kurus, bahwa setiap kali beliau memakai sarung mesti melorot. Ya, setiap kali pakai sarung mesti melorot, kecuali memang dijaga benar-benar karena saking kurusnya beliau. Ya. Dan berbeda dengan yang mereka memiliki ya perut yang agak sedikit offset, ya, atau melebihi offset. Kalau pakai sarung ya luar biasa, langsung siset gitu. Ya. Tapi berbeda dengan yang memiliki ya perawakan yang kurus. Seperti Abu Bakar As-Siddiq itu sampai melorot. Maka ketika hal itu dirasa tidak mengenakkan, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa pakaian yang menjulur sampai menutupi mata kaki itu termasuk perbuatan sombong, maka disampaikanlah hal tersebut kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, setiap kali saya memakai sarung pasti melorot, kecuali kalau saya perhatikan dengan baik. Ya, maksudnya dipegang atau dibenak terus gitu. Maka Rasulullah mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq bukan termasuk orang yang sombong. Tip. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang selanjutnya adalah tentang keluarga beliau. Abu Bakar As-Siddiq memiliki seorang ayah yang bernama Utsman bin Amir, yang kemudian terkenal dengan kunyahnya Abu Quhafah. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq memiliki seorang ayah yang bernama Utsman, namun bapaknya ini lebih dikenal dengan nama Abu Quhafah radhiyallahu taala an. Dan bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, beliau baru masuk Islam ketika terjadi peristiwa Fathu Makkah, atau setelah Nabi SAW dan kaum muslimin menaklukkan kota Mekah, barulah kemudian ayahnya Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Dan ketika beliau masuk Islam, beliau adalah seorang laki-laki yang sudah sangat tua renta. Bahkan disebutkan ketika itu beliau sudah tidak bisa melihat lagi. Namun sekalipun demikian, Allah Subhanahu wa taala masih memilih Abu Quhafah radhiyallahu taala an, ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, menjadi salah seorang yang mendapatkan hidayah Islam, sehingga dia pun masuk Islam. Maka ketika sang ayah ini ingin masuk Islam, dibawalah oleh Abu Bakar As-Siddiq menemui Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, hal la taraktahu hatta na'tiyah?" Wahai Abu Bakar,
mengapa engkau tidak suruh saja ayahmu itu duduk di rumahnya, biarkan kami yang mendatangi beliau. Ya, karena beliau sudah tua ketika itu, sehingga kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, biarkan ayahmu di rumah saja, enggak usah dibawa ke sini, biarkan kami yang mendatangi beliau. Abu Bakar As-Siddiq menjawab, huwa aula ayatiyaka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ayahku lebih berhak untuk mendatangimu daripada engkau mendatangi ayahku. Ya, ini kata Abu Bakar As-Siddiq. Fa aslama Abu Quhafah wa baya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masuk Islamlah Abu Quhafah. Ayahnya Abu Bakar As-Siddiq yang sudah tua renta ketika itu. Kemudian di antara sisi lain dari keluarga Abu Bakar As-Siddiq, bahwa Abu Bakar As-Siddiq memiliki 4 orang istri dan 6 orang anak. Ya, Abu Bakar As-Siddiq memiliki 4 orang istri dan 6 orang anak. Yang pertama, istri beliau adalah bernama Qutailah. Ya, Qutailah bin Abdul Uzza. Qutailah bintu Abdul Uzza. Yang melahirkan 2 orang anak bernama Abdullah dan Asma. Ya, Abdullah dan Asma. Ya, kemudian yang kedua, istri dari Abu Bakar As-Siddiq bernama Ummu Ruman bintu Amir. Ya, Ummu Ruman bintu Amir, yang melahirkan 2 orang anak yang bernama Abdurrahman dan Aisyah. Ya, Abdurrahman dan Aisyah. Kemudian yang ketiga, istri Abu Bakar bernama Asma bintu Umais. Ya, Asma bintu Umais, yang melahirkan seorang putra bernama Muhammad. Dan yang terakhir, istri Abu Bakar As-Siddiq bernama Habibah bintu Al-Kharijah. Habibah bintu Al-Kharijah. Yang melahirkan seorang putri bernama Ummu Kulsum. Ya, Ummu Kulsum radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, ini diantara dari keluarga beliau. Ya, ayah, kemudian istri, serta putra-putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang selanjutnya kita akan membahas terkait dengan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, ya, ini diantara keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kita tidak akan menyebutkan semuanya karena sangat banyak sekali, hanya beberapa saja. Yang pertama, bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang terbaik
setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, di mana beliau pernah berkata, "Kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami dahulu pernah memilih orang-orang terbaik di masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nukhayyiru Abu Bakrin, maka kami pun pilih orang yang terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Summa Umar bin Al-Khattab, Summa Umar bin Al-Khattab, kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab. Summa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum, kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu khilafah atau khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam urutannya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa orang yang terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar. Dan itu berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Syiah, yang mana mereka menempatkan Ali bin Abi Thalib secara keutamaan di atasnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau mereka mengurutkannya ya Nabi Muhammad, kemudian baru Ali. Karena mereka menganggap khalifah setelah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Hanya saja Abu Bakar, Umar, dan Utsman mereka merebut kekuasaan tersebut. Dan ini jelas tuduhan, ya, dan fitnah yang keji terhadap para sahabat. Jadi seharusnya setelah Rasulullah adalah Ali yang menjabat sebagai khalifah, tapi Abu Bakar dan Umar mereka merebutnya. Ya, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi di antara ya keyakinan yang dimiliki oleh Sunnah wal Jamaah adalah menempatkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang terbaik di kalangan manusia ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru Umar. Setelah itu kemudian Utsman. Kemudian setelah itu baru Ali bin Abi Thalib. Adapun antara Utsman dengan Ali, maka di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama dalam hal keutamaan. Ya, karena mereka hampir mirip. Ya, tapi secara urutan khalifah, maka Utsman dulu baru kemudian Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau secara keutamaan, ya, terkadang Ali dulu baru Utsman. Walaupun secara mana yang lebih kuat, maka Utsman dulu baru kemudian Ali bin Abi Thalib. Wallahu taala a'lam bissawab. Jadi di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang kedua yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq, bahwa beliau adalah khalifah yang pertama. Ya, beliau adalah khalifah yang pertama. Dan hal ini diisyaratkan pada beberapa peristiwa, ya,
Seperti peristiwa ketika Nabi SAW sakit, yang dengan sebab itu kemudian beliau meninggal, yang kemudian beliau juga tidak bisa hadir ke masjid untuk menjadi imam karena sedang sakit, ya. Bahkan ketika beliau berdiri ingin ke masjid, jatuh pingsan, ya. Sadar lagi, bangun lagi, mau jalan ke masjid, jatuh pingsan karena sakitnya. Ketika itu beliau sudah, ya, katakanlah keras, makan sudah tidak masuk lagi, minum juga demikian. Maka ketika itu Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang imam, ya, sebagai seorang imam. Dan ini isyarat bahwa pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena andaikan yang lain, maka pasti Rasulullah juga akan memilih yang lain. Tapi ternyata memilih Abu Bakar. Ini menunjukkan bahwa yang memimpin kaum muslimin setelah Rasulullah wafat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan peristiwa itu juga dijadikan oleh para sahabat sebagai patokan siapa nanti yang akan memimpin setelah Rasulullah tiada. Demikian pula diisyaratkan pada peristiwa yang lain, seperti ketika Nabi SAW memanggil 4 sahabat yang mulia ini dengan mendahulukan Abu Bakar As-Siddiq. Panggil Abu Bakar As-Siddiq, suruh masuk, ya. Kemudian Abu Bakar masuk, diberi nasihat, kemudian keluar. Panggilkan Umar, suruh masuk. Masuklah Umar bin Khattab, diberi nasihat, kemudian keluar. Panggilkan Utsman, masuklah Utsman, menemui Rasulullah, kemudian diberi nasihat. Dengan nasihat yang sangat banyak sekali, ya, karena di masa Utsman nanti akan banyak sekali fitnah, termasuk fitnah terbunuhnya beliau ketika itu. Ya, nanti kalau kita berbicara tentang Utsman, kisahnya sangat banyak sekali. Kemudian panggilkan Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa kepemimpinan diisyaratkan dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Abu Bakar dulu disuruh masuk, kemudian setelah itu Umar, kemudian setelah itu Utsman, ya. Ini menunjukkan bahwa, ya, kepemimpinan yang pertama kali nanti akan dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan itu adalah sebuah keutamaan. Keutamaan yang lain yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq, bahwa Abu Bakar adalah orang yang kita diperintahkan untuk mencontoh beliau, ya. Jadi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad diberi wasiat oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencontoh Abu Bakar As-Siddiq, terutama dalam hal ibadah, ya. Kita diminta untuk mencontoh Abu Bakar As-Siddiq, dan juga tentunya pada akhlak beliau, ya, pada kelakuan beliau dan sebagainya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ketika menyebutkan hadis, ya, hadis fitnah, ya, bahwa nanti di akhir zaman itu akan banyak sekali perselisihan, akan banyak sekali perpecahan, maka Nabi SAW memberikan wasiat dan juga jurus yang jitu untuk menanggapi dan juga untuk mengalahkan, ya, perselisihan-perselisihan tersebut dengan mengatakan, "Alaikum bisunnati." Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, ya, dengan ajaranku, maksudnya, ya, dengan ajaranku. Jadi kalau di sana mengatakan A, sana mengatakan B, sana berpendapat C, sana berpendapat D, maka mana yang harus kita ambil? Ambil dari mereka yang sesuai dengan sunnah ajaran Nabi SAW. Sekalipun A, B, C dan D seluruhnya mengakui kami adalah ahlu sunnah wal jamaah, ya. Karena kalau soal pengakuan, siapa saja bisa ngaku, Pak, ya. Kita bisa ngaku ahlu sunnah, mereka bisa ngaku ahlu sunnah, ya. Lalu mana yang membedakan? Yang membedakan adalah dalam hal ibadah,
siapa yang akan kita contoh dalam hal ibadah. Ya, apabila kita memang ingin beribadah dengan ibadah yang baik, ya contohlah ajaran atau lakukanlah ajaran Nabi SAW. Setelah itu kata Rasulullah, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Setelah berpegang dengan sunnahku, berpeganglah kalian terhadap sunnah para khalifah yang 4 yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali bin Abi Thalib. Kita suruh meniru mereka. Ya, kita suruh meniru mereka, dan ini keutamaan yang dimiliki oleh para khalifah. Demikian pula dalam hadis yang sahih, Rasulullah secara terang-terangan menyebutkan iktadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Kata Rasulullah, ikutilah, contohlah oleh kalian kepada 2 orang setelahku. Lalu Rasulullah menyebut apa? Abu Bakrin wa Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar. Contohlah mereka. Jadi Rasulullah SAW berwasiat kepada kita sebagai umatnya untuk mencontoh dan mengikuti jalannya Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka ini pun juga berbeda dengan keyakinan Syiah, ya, yang mereka menjatuhkan secara hinanya terhadap para sahabat. Mereka menghina para sahabat dengan hinaan yang luar biasa. Di antaranya adalah Abu Bakar dan Umar yang dihina. Mereka memiliki keyakinan bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu tempatnya nanti di akhirat adalah neraka. Bahkan siksaannya lebih parah daripada iblis. Ini keyakinan Syiah, bahwa mereka mengatakan demikian, saking bencinya mereka kepada Abu Bakar dan Umar. Padahal Nabi SAW memerintahkan kita untuk meniru mereka, mengikuti jalannya Abu Bakar dan Umar. Kalau Rasulullah merekomendasikan seperti ini, kemudian ada orang lain yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu nanti masuk neraka, kemudian siksaannya lebih pedih daripada iblis, mana yang harus kita ikuti? Tentu Nabi SAW. Bahkan orang Syiah itu mengatakan musuh kami adalah Abu Bakar, summa Umar, summa iblis. Aduuna, musuh kami adalah Abu Bakar yang pertama. Bayangkan ini, pertama yang jadi musuhnya orang Syiah adalah Abu Bakar. Nomor 2 siapa? Umar. Nomor 3 baru siapa? Iblis. Iblis nomor 3. Menurut orang-orang Syiah musuh mereka. Padahal tentu nggak bisa dibandingkan antara iblis dengan 2 sahabat yang mulia ini. Rasulullah saja memerintahkan kita untuk mengikuti jalan mereka. Lah kok ada orang yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah musuhnya. Ini jelas menyimpang dan tentu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara keutamaan yang lain yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah beliau orang yang paling Rasulullah cintai. Dari kalangan laki-laki yang paling Allah cintai adalah Abu Bakar As-Siddiq. Suatu hari Nabi SAW pernah ditanya, Ayun nas ahabbu ilaik? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai? Qala Aisyah. Dari kalangan perempuan, orang yang paling Rasulullah cintai adalah Aisyah. Qala qultu minar rijal. Aku bertanya lagi, kalau dari kalangan laki-laki siapa ya Rasulullah? Qala abuha. Rasulullah menjawab, bapaknya Aisyah. Itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau adalah orang yang
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintai. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, beliau melakukan banyak perbuatan mulia dalam satu hari. Ya, dahulu pernah kita sampaikan hadis ini. Ya. Ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Man asbaha minkumul yauma sha'iman?" Siapakah di antara kalian yang pagi hari ini berpuasa? Abu Bakar menjawab, "Saya wahai Rasulullah." "Faman tabi'a minkumul yauma janazatan?" Siapakah yang hari ini mengikuti dan mengiringi jenazah? Abu Bakar menjawab, "Saya wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Faman at'ama minkumul yauma miskina?" Siapakah yang hari ini sudah memberikan makan kepada seorang fakir miskin? Abu Bakar menjawab, "Saya wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Faman 'ada minkumul yauma maridhan?" Siapakah yang hari ini telah menjenguk orang yang sakit? Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Saya wahai Rasulullah." Maka Nabi SAW mengatakan, "Majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah." Tidaklah amalan-amalan tadi ini terkumpul pada diri seseorang kecuali pasti dia akan masuk surga. Ya. Puasa, mengiringi jenazah, memberi makan kepada fakir miskin, kemudian yang keempat, menengok orang yang sakit. 4 ini dilakukan dalam satu waktu, maka kata Nabi SAW, dakhalal jannah. Ya, dijamin akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau didoakan oleh Nabi SAW termasuk orang yang masuk ke dalam surga melalui seluruh pintu-pintunya. Ya, Masya Allah. Ya. Abu Bakar As-Siddiq didoakan oleh Rasulullah termasuk orang yang masuk ke dalam surga melalui seluruh pintu surga. Pintu-pintu surga ada berapa? Ada 8. Ya, disebutkan oleh para ulama. Disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis beliau. Ya, bahwa pintu surga itu jumlahnya ada 8. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW bersabda, "Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah." Barang siapa yang ahli salat, ya, orang yang ahli salat, maka dia nanti akan dipanggil melalui pintu salat. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Dan barang siapa yang termasuk ahli jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Dan barang siapa yang ahli berpuasa, yang suka berpuasa, sering berpuasa, maka dia akan masuk dari pintu ar-rayyan, pintu khusus bagi orang yang berpuasa. Ya. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Dan barang siapa yang termasuk ahli sedekah, maka dia pun ya akan dipanggil dari pintu sedekah. Salat, kemudian puasa, kemudian jihad, kemudian apa? Sedekah. Ada 4. Berarti masih sisa berapa? 4 yang lain. Ya, disebutkan dalam riwayat yang lain, di sana ada pintu berbakti kepada orang tua. Ya, babul walid. Kemudian juga ada babul dzikir, yang ahli dzikir ya, juga akan dipanggil dari pintu dzikir. Ada juga ya pintu-pintu yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama. Tapi 4 ini yang disepakati oleh para ulama. Adapun yang lainnya sangat banyak. Bahkan termasuk pintu dari pintu-pintu surga adalah thalabul ilmi. Ya, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga ada pintu khusus bagi mereka yang masuk. Maka setelah Rasulullah menyebutkan 4 pintu, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Wahai Rasulullah, lalu kesulitan apa lagi yang akan dialami oleh mereka yang bisa masuk ke dalam pintu-pintu itu?" Ya. Dan kemudian Abu Bakar mengatakan kembali, "Wahai Rasulullah, fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha?"
"Wahai Rasulullah, apakah ada orang yang nanti akan dipanggil oleh seluruh pintu itu?" Ya, jadi satu orang dipanggil seluruh pintu. Kamu masuk dari sini, kamu masuk dari sini. Ya. Yang ahli sedekah masuknya ke pintu sedekah, yang ahli puasa ke pintu royan, ya, yang ahli salat ke salat, yang ahli jihad ke jihad, ahli zikir. Tapi ada satu orang yang seluruh pintu memanggilnya. Kemudian kata Nabi SAW, "Na'am, iya wahai Abu Bakar, ada nanti orang-orang yang mereka akan dipanggil oleh seluruh pintu itu. Wa arju an takuna minhum, dan aku berharap engkau adalah salah seorang di antara mereka." Jadi Rasulullah mendoakan kepada Abu Bakar As-Siddiq dipanggil oleh seluruh pintu yang ada di surga. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 pintu ini, ya, pintu salat, pintu jihad, kemudian pintu puasa dan pintu sedekah, ini disepakati oleh para ulama ada di surga. Adapun yang lainnya ya berbeda-beda. Ya, diperselisihkan oleh para ulama. Makanya ada pintu, ya, berzikir, ada pintu jihad, ada pintu menuntut ilmu, ada juga pintu berbakti kepada orang tua. Ya, bagi mereka yang berbakti kepada orang tua, maka akan dipanggil dari pintu al-walid tersebut. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wafat pada hari Senin, ya, di bulan Jumadil Awal pada usia 63 tahun. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq di usia 63 tahun beliau yang menghembuskan nafas yang terakhir untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah, ya, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait lanjutan dari, ya, biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk selalu senantiasa mempelajari agama yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita di dalam surganya bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.